Iman itu umur 10 tahun, ada yang bilang 8 tahun. Itu pendapat-pendapat yang menunjukkan masih kecilnya Sayyidina Ali. 10 tahun itu masih kecil berarti. Atau 8 tahun malahan. Kenapa dibilang paling pertama kali dia berimannya itu dia al-ahkam irdasa, karena hukum-hukum di waktu itu adanya itu meliputi dengan tamyiz. Kalau tamyiz itu belum tentu balik juga. Kayak kita punya anak kecil TK udah ngerti tangan kanan apa, kanan mana, kiri mana, depan mana, belakang mana, istijah sendiri, makan sendiri, itu udah bilang tamyiz walaupun belum balik. Dulu di waktu zaman sebelumnya itu hukum-hukum yang di syariat Nabi kita Muhammad Surat tuh berkenaan dengan tamyiz. Kalau dia udah tamyiz berarti udah masuk, dianggap keislamannya ya, maka Sayyidina Ali termasuk gitu. Kalau kita kan sekarang ketentuan kewajiban-kewajiban yang wajib dikerjain oleh kita ini yang udah balik ya, tapi kalau tamyiz belum balik belum. Kalau sekarang seperti itu, walaupun udah tamyiz. Kalau dulu enggak, memang meliputi waktu itu hukum-hukum itu di awal-awal itu dengan tamyiz. Wa minan nisa'i, dari yang perempuan as-siddiqi itu as-siddiqah itu nisa Khadijatul Kubra yang pertama kali membenarkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusannya Allah, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sabbatallahu, Allah kuatkan, Allah mantapkannya ya pihak dengan Sayyidatuna Khadijah qalbahu sallallahu alaihi wasallam, hatinya Nabi kita Muhammad SAW, mawaqah dan menjaganya. Ya itulah dia istrinya ya kan, ya, nggak ada yang lain ya, istrinya pertama kali menerima wahyu Nabi gemeteran, di malaikat yang langsung dia adepin, ikra, nggak bisa, malaikat analisa sorry, ikra nggak bisa juga, yang ngomong malaikat yang ngajarin ya. Kita yang kalau kita diajar kayak begitu tuh serem juga ya. Coba kalau dulu kita kayak gitu ya. Oh. Nah itu pernah suatu riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata kepada Sayyidatuna Khadijah, wallahi laqad khasyitu ala nafsil maut min syiddatir ra'b. Waktu itu Nabi sampai sangat ketakutan atas dirinya itu kematian, sampai mau mati tuh. Ya enggak, kita diajarin begitu. Oh, gemeteran kayak begitu, nggak mau lagi kali besok-besok. Lah sekarang aja kepala sekolah letok kepala itu muridnya diaduin. Nah, udah macam-macam nih sekarang lah. Itu pun orang tua dulu, ya enggak, mungkin ngalamin kali dah. Kita ngadu nih yang digebuk sama guru kita, ditambahin malah. Berapa kali digebuk? 2 kali, sampai Pak udah minta bengok kita. Dan nggak usah ngadu. Nah sekarang ngadu ya kita yang marah. Yo Allah. Ya. Makanya keberkahan udah agama udah tahu dah, makanya biar diingat. Ya. Kita kadang bingung juga jadi orang tua kita. Bukan begitu Ustaz. Zaman dulu iya. Kita ini ngerti, tapi sekarang dibalikin semua Ustaz sama dia, sama anak kita. Wah, repot dah. Kenapa? Udah tahu dunia luar. Apa? Dia ngadu sama kita diemin aja. Jangan dibalas dah kita, diemin aja. Dia akan ngomel sama kita. Kok bapak begitu? Diam aja kan? Dibalikin malahan. Ya kan? Bapak di orang tua yang di. Aduh, susah wis. Kenapa? Dia pengaruh dengan situasi kondisi keadaan tuh HP. Mau nggak mau udah akhirnya, ya udah dah senang di rumah dia ngadepin. Begitu. Itu agak mendingan itu kalau kayak begitu. Ya nggak dihadapin, diemin, itu agak mendingan tapi bukan bagusan tapi mendingan. Ya. Itu Nabi pernah ngomong begitu kepada Sayyidatuna Khadijah Kubra.
khasyitu ala nafsi al-maut min syiddatir ra'd wa akhbirha, dan aku mengabarkannya itu kepada Sayyidatina Khadijah Kubra khabar ghab Jibril. Jadi ditekuk tuh Nabi. Maksudnya bahasa kita tuh di ayo gak tuh, baca gak tuh, dipeluk, ayo gak, ya, penting kalau cuma dipeluk begitu tuh, tetep begitu, peluk kita, ya, di malaikat, ya, apa meluknya begitu, Faqalat lahu Khadijah, Sayyidatina Khadijah ngenakin nama Nabi, maksudnya ngenakin tuh, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Tahwilah ya Rasul, demi Allah tidaklah menghinakan atau merendahkan kau Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, bahwasanya kau ini orang-orang yang termasuk golongan orang yang menyambung tali satu rahim. Itu yang diingatin Sayyidatina Khadijah itu tuh. Makanya kita gak ingat apa-apa, jangan main putusin tadi saudara, itu gampang banget. Ya, padahal Nabi sama saudara-saudaranya itu kan belum pada beriman, belum pada mau ikut Nabi, tapi Nabi tetap baik. Ya, Nabi tetap silaturahim. Kita sesuai sedikit waktu. Gua nggak bakalan maafin lo. 7 keturunan gua bawa. Ya, ya Allah. Jangan, itu saudara kita sama. Itu yang diingetin pertama kali sama Sayyidatina Khadijah Kubra kepada Nabi. Waktu Nabi ketakutan begitu sampai mau mati, Nabi bilang begitu, apa yang diingetin pertama kali? Allah enggak menghinakan kau, Allah enggak merendahkan kau ya Rasul. Ya, bahwasanya kau orang yang termasuk yang menyambung tali persaudaraan. Berarti kan ada tangan di situ tuh. Kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Ya, mau gimana pun itu orang keluarga kita, ya, saudara kita itu mau kayak gimana berbuat yang kita jangan diputusin. Kalau perlu, ya kita lebih baik apa sih maunya, apa kayak gimana sih, ya, deketin terus. Ya, mau diberbuat sesuatu yang nggak bagus ke kita, jangan dijadikan kita fokus dari saudara saudara. Bahkan lagi dalam satu riwayat, walaupun itu kalau orang yang putusin dari persaudaraan di matinya di tengah Ka'bah, nggak bakalan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nggak bakalan masuk surga. Ya, makanya diperhatikan banget itu. Latasil rahim wa tahammulul qul. Nabi itu selalu membawa yang berat-berat, menanggung sesuatu yang berat-berat. Takassaf al-ma'dum. Nabi selalu memberikan orang-orang yang tidak punya, ya, yang mana mereka itu tidak mendapatkan sesuatu daripada dirinya mereka yang ada. Indah gairika. Itu yang kedua. Tapi Nabi nanggung tuh. Jadi ada permasalahan di masyarakat, Nabi yang menyelesaikannya. Yang kedua, yang ketiga, Nabi itu ikramud dain, ya, selalu menyambut tamu, ya. Kalau nggak ada nyari malah. Nah, itu kalau bisa begitu tuh. Nggak ada, ya, nggak ada tamu kita nyari tamu. Kalau kita kebalik, mau punya makanan malah ngumpet. Iya, ya. Nabi begitu, nggak pernah makan sendiri. Lu cari dulu kali makan bareng. Ya. Itu termasuk perintah ini. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, ada nawaibul haq. Ya, Nabi menjaga atau menolong orang-orang yang lagi sedang kesulitan. Nawaibul haq. Ya. Lu diingetin sama Sayyidatina Khadijah Kubra. Nah, makanya di waktu itu Nabi tatkala lagi sedang ketakutan, itu Sayyidatina Khadijah Kubra yang ngademin semuanya. Wa minal mawali Zaid bin Harisah. Dari golongan yang pertama kali masuk Islam itu orang yang dibebasin dari budak, perbudakan itu Zaid bin Harisah. Ini Zaid bin Harisah juga termasuk orang yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang istrinya ini asalnya dinikahi sama Nabi Muhammad SAW, ini dianggap anak, jadi dianggap anak angkat ya. Jadi sejarah juga, jadi mengisyaratkan anak angkat. Jadi Zaid bin Harisah yang diangkat oleh Nabi sebagai anak angkat. Tapi ini menunjukkan sejarah juga, menjadikan syariat juga jadinya.
Ya, Nabi udah nikahin ini Zaid bin Harisah, orang terhormat sama orang bawahan, orang budak asalnya. Ya, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya disuruh apa? Disuruh ceraiin juga, dinikahin juga tuh istrinya, bekas istrinya. Nah, untuk orang kafir mana gerah, kok begitu modelnya begitu katanya. Ya, Nabi nikahin bekas istri anaknya buah. Ya, itu yang menjadikan jadi syariat itu timbul adanya kayak begitu. Itu berat, berat ya menghadapi ujian di masyarakat orang umum itu begitu. Kita mau kan nggak kosong dari situ. Ya, kok Nabi seperti itu, kok Nabi ini mau nggak mau gimana lagi yang Allah yang nyuruh. Ya, itu Zaid bin Harisah namanya bin Sarasbil, ya bin Ka'ab al-Khalid, termasuk hamba atau budak yang Nabi termasuk yang Nabi bebasin. Lalu Nabi anggap anak. Jadi boleh kalau orang angkat itu bukan anak, ya. Jadi jangan dinisbatkan, nggak boleh. Ya. Makanya Muhammadun Aba Ahadin dari jari kebadan. Ya. Walaupun anak angkat jangan dinisbatkan itu kepada anaknya itu bin, bisa. Tentang diangkat anak itu jadi bin, berubah binnya. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, anak ya angkat, tetap bukan bin yang langsung kesimpulan. Ya, nggak boleh menisbatkan sandarin itu anak atau orang kepada selain bapaknya. Makanya itu ada syariat di situ tuh timbul syariat. Ya, jadi memang Allah bikin itu sejarah itu ya dari kehidupan Nabi juga semuanya. Makanya berlaku sampai kiamat itu enak udah. Ya, makanya hadis Nabi banyak hadis Nabi. Ya, walaupun yang pendek-pendek, belum lagi di kehidupan bersama dengan sahabat secara langsung. Itu termasuk yang Nabi angkat jadi anak. Jadi sahabat-sahabat yang tidak disebutkan nama secara nama asli, ya kecuali ini Zaid bin Harisah. Ya, selain Zaid bin Harisah tidak ada nama sahabat yang asli itu nama asli disebutin yang nama aslinya. Ya, satu riwayat begitu. Walam yazkurillahu ta'ala, tidaklah Allah tidak menyebutkan salah satu seorang sahabat itu, ya, siapapun orangnya dengan namanya langsung kecuali dia. Dalam Quran disebutin kan, ya, lama dari Waqar itu di dalam surat ayat Quran itu ada disebutin itu nama Zaid. Allah yang langsung menghitam, Allah yang langsung menyebutin namanya. Tidak ada sahabat yang lainnya disebutin. Kalau Sayyidina Abu Bakar Sahibul Ghar, Sahibul Ghar itu ya Sayyidina Abu Bakar. Allah sebutannya nama bukan nama aslinya. Ya, Sahibul Ghar itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi nggak disebutin Sayyidina Abu Bakarnya atau namanya. Bukan. Kalau Zaid bin Harisah disebutin nama Quran langsung ada. Dituju kepada Zaid bin Harisah. Makanya termasuk cukup dengan disebutkan seperti itu suatu kebanggaan yang besar. Ya. Makanya beruntung dia. Ya, walaupun asalnya itu pertama budak, terus diangkat jadi anak, diangkat anak angkat, terus dinikahin, habis itu dicerain, udah dicerain, dinikahin juga anaknya, mantan istrinya, dinikahin sama Nabi. Kan yang benar perjalanan kayak begitu aja tuh. Bagaimana itu perasaan? Ya. Tapi menunjukkan kebanggaan buat dia. Nah iyalah. Cuman bagi Nabi ngadepin buat masyarakat waktu itu bagaimana? Berat lagi, berat. Ya, tapi bagaimana lagi, mau bagaimana lagi? Allah yang nyuruh kok. Wa minal ariqai Bilal alladzi adzamahu billahi Umayyah. Yang dari budak yang pertama kali masuk Islam yaitu Sayyidina Bilal, itu orang yang azan Ibn Rabah Al-Habashi, ya, dari Ethiopia, ya, dari Afrika. Alladzi yang mana telah mengazabnya itu karena dia tauhid
yang ditaruh batu di badannya, bilang ahad 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 Allah maksudnya. Ya nggak mau berubah, pokoknya tetap beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kuatnya itu musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu pengen ini Umayyah ini, ya bin Khalaf, ya pengen menyiksa ini Sayyidina Bilal ini supaya balik lagi kembali kepada agama ini si orang kafir, yaitu Abdullah yaitu Umayyah bin Khalaf. Waulah, dan Allah memberikan nikmat kepadanya. Maulah jadinya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, dijadikan bebas. Ya, diberi Sayyidina Abu Bakar berapa ya? Khamsin awal di tahap 5 wasak itu ukuran nama emas. Sayyidina Abu Bakar dibeli, dibebasin. Ya, Nabi yang bilang siapa yang mau bebasinnya orang? Sayyidina Abu Bakar yang maju. Maka jadi yang bebas itu Sayyidina Abu Bakar itu Bilal. Abu Bakar Maula wa Abu Bakar minal itfi, daripada kebudakan. Ma'aulah yang dijadikan nikmatnya bagi itu Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan oleh Sayyidina Abu Bakar tuh memerintahkan di ahadin al-abid yu'adzamu istarahu wa ataqahu. Quluhum sabatun. Yang dibebasin dan yang dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar ada 7 orang. Bilal, wa Amir binti Bahirah, wa Zanirah. Dan itu juga termasuk orang-orang yang diadab, ya tapi tetap beriman. Zanirah. Dan adanya Bilal juga di waktu tatkala masuk Islam itu mengambil orang kafir dan menjadikan itu di pundaknya itu hablan. Wadafa'u ila sibyan, diikat nih di lehernya, terus dibawa buat mainan sama anak-anak kecil. Ya waktu masih budaknya sama orang kafir. Ya, Umayyah bin Khalaf itu tadi dijadikan buat mainan orang anak-anak kecil. Sampai ngebekas tuh di pundak di lehernya, di tengkuknya. Bekas ikatan tali. Dan mereka menjadikan itu Sayyidina Bilal itu muter-muter Syu'abul Makkah di perjalanan kota Makkah itu. Tapi tetap Sayyidina Abu Bakar memang ahad buat meledekkan berkali-kali diazab, dan tetap dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berubah sedikit pun. Ya. Cuma aslama Utsman, kemudian nanti insya Allah kita lanjutin lagi yang menjadikan masuk Islam lagi dari sahabat Nabi yang lainnya, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Nanti insya Allah kita lanjutin lagi. Cuma aslama Utsman, ya. Jelas ya insya Allah ya. Ada mau ditanya?